Di masa klimaks, banyak sekali iblis yang keluar. Kejadian itu merupakan rencana dari Gaoh yang mengakibatkan Denliner dicuri oleh Gaoh. Gaoh menyuruh owner untuk membawa pergi menuju ke jalur dewa, sedangkan Zero Liner mencoba mengejar Denliner yang baru saja dibajak. Mereka pun pergi menjelajahi waktu untuk memantau Ryotaro sebelum Denliner dibajak. Kejadian yang sama seperti peristiwa Shake mengakibatkan Urataros, Kintaros, dan Ryotaros ikut menghilang. Di waktu klimaks, ketiganya masuk ke dalam waktu yang sudah dilupakan Ryotaro sehingga menyebabkan mereka sebentar lagi akan menghilang. Berbeda dengan Momotaros, hanyalah iblis satu-satunya yang digunakan Ryotaro pada saat itu. Pada akhirnya mereka menghilang dan Ryotaro mendapatkan sebuah telepon dari bekas mereka. Kesedihan Ryotaro sirna ketika terdapat iblis lain yang menyerang beberapa orang. Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba mereka mendapatkan telepon dari Urataros, Kintaros, dan Ryotaros. Ryotaro pun menciptakan ponsel Kitaros dan menggunakannya bersama dengan Den Obelt. Untuk mengaktifkannya, Ryotaro harus memasukkan sebuah kode. Dengan telepon itu, tiba-tiba mendapatkan kekuatan baru dari gabungan ketiganya. Selain itu, Denliner juga ikut berubah menjadi berapi-api. Dan pada akhirnya Ryotaro berhasil memenangkan pertarungan. Selain itu, Urataros, Kintaros, dan Ryotaros berhasil kembali seperti semula. Lama-kelamaan, keempat iblis Ryotaro semakin kompak, bahkan dari gabungan mereka mampu membentuk transformasi baru dengan gaya serangan yang mengerikan. Seusai masa-masa klimaks dan Ryotaro telah mendapatkan kekuatan baru dari peristiwa klimaks, mereka kembali ke kereta masing-masing dan singgah ke stasiun bersama Zero Liner. Di saat mereka keluar, Ryotaro yang di bawah kendali Ryotaros pergi ke Zero Liner. Ryotaros pun menyelinap masuk dan memasukkan sebuah kartu ke kemudi Zero Liner. Namun usaha itu dicegah oleh Yuto karena Ryotaro melakukan tindakan yang sangat mencurigakan. Tak lama kemudian Zero Liner bergerak dengan sendirinya dan langsung bergabung dengan Denliner hingga pada akhirnya pergi menjauhi stasiun. Hal itu karena Ryotaros dipengaruhi oleh seseorang bernama Kai. Kai juga memberikan Ryotaro sebuah kartu untuk mengendalikan Zero Liner. Tipu daya Kai berhasil, hal itu juga menyebabkan Ryotaro tak bisa berubah. Kai adalah seorang yang pintar yang mampu mengendalikan imajin miliknya dan membodohi Ryotaros. Di lain sisi, Denliner dan Zero Liner berhasil dihentikan dengan bantuan kepala stasiun yang menggunakan kereta raksasa. Keberadaan Kai sendiri mempunyai tujuan, yaitu melenyapkan Yuto dan Ryotaro dan ingin menguasai semua waktu. Kai, Ryotaro, dan Yuto kemudian bertemu di masa lalu. Namun masa lalu berhasil dikuasai Kai. Dari serangan itu, kakak Ryotaro menjadi korban, menghilang ke celah dunia imajin dari hadapan mereka berdua. Namun mereka sadar bahwa ini adalah masa lalu, dan mereka segera pergi meninggalkan masa lalu tersebut. Akan tetapi sebagai gantinya ingatan mereka ada yang hilang. Dari kejadian itu, tidak ada efek kerusakan seperti bangunan ataupun yang lainnya. Kemungkinan sudah diperbaiki meski kehancuran sangatlah dahsyat. Di lain sisi, Yuto juga menyadari bahwa waktu sekarang tidak ada perubahan sedikit pun. Kai kemudian menemui Ryotaro dan menyerangnya yang menyebabkan ingatannya bermasalah. Beruntung Yuto pun datang, namun Leo Imagine milik Kai telah terlebih dahulu ke masa lalu Ryotaro. Di masa lalu, Leo Imagine muncul di hadapan Airi. Beruntung Yuto dan Ryotaro berhasil datang tepat waktu. Mereka berdua kemudian berubah dengan transformasi berbeda versi terkuat mereka. Namun usaha mereka tak bisa mengalahkan Leo Imagine. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan adanya Yuto dari masa lalu. Mereka bertiga melakukan kolaborasi hingga pada akhirnya berhasil mengalahkan Leo Imagine. Setelah bertarung, Yuto dan Ryotaro bertemu Airi, dan Airi pun kembali, dan ingatan mereka juga ikut kembali. Kai yang telah kehabisan akal untuk menguasai masa lalu, pada akhirnya ia akan menguasai masa kini dengan menyuruh pasukan yang ia miliki. Namun ia merubah rencana dengan mengirimkan pasukannya ke masa lalu dan Kai mengincar Airi di masa kini. Ryotaro pun sendirian dikarenakan Yuto juga mengawasi Kai dari masa kini. Akan tetapi pasukan milik Kai terlalu banyak buat mereka hadapi. Kintaros kemudian datang membantu Ryotaro dan meminta Ryotaro untuk pergi menyelamatkan kakaknya. Kintaros pun ditinggal dan rela berkorban untuk Ryotaro. Di dalam kemudi Denliner ternyata pasukan Kai berhasil menyusup dan memasang bom. Urataros yang tak sengaja memasuki ruang kendali langsung menggunakan kecerdikannya
dengan berpura-pura menjadi sekutu mereka. Urataros kemudian berpura-pura membuang semua penumpang Denliner untuk menyelamatkan mereka semua. Akan tetapi akibat kelengahan pasukan Kai, bom berhasil dirusak oleh Urataros dan Denliner berhasil direbut kembali oleh mereka. Di lain sisi, Kai menyiapkan kehancuran. Selain itu, secara mengejutkan Ryotaro mengucapkan sebuah permintaan pada Imagine-nya bahwa Momotaros diminta untuk bersama Ryotaro selamanya. Kehancuran telah dimulai, semua gedung hancur dari efek gelombang yang dibuat oleh Kai. Pertarungan pun dilanjutkan. Dengan mengejutkan, Siak tiba-tiba muncul dan membantu mereka. Beberapa pasukan Kai berhasil dikalahkan. Tak lama kemudian Kai menghilang karena efek dari kehancuran waktu. Begitu juga sisa-sisa Imagine milik Kai. Imagine milik Yuto dan Ryotaro juga menghilang. Akan tetapi para Imagine milik mereka berdua hanyalah bersembunyi. Imagine milik mereka berdua pun kembali memberikan kejutan kepada Yuto dan Ryotaro. Setelah itu Ryotaro menyerahkan tiketnya kepada owner. Ia tak akan menggunakan tiketnya itu lagi karena dirasa misinya sudah selesai. Ia pun menjadi seperti semula menjalani kehidupan tanpa kekuatan Imagine.